Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas Allah. Maka pada hari ini Bapak Ibu nanti kita saksikan, kita simak bersama-sama dan kita konsultasikan Bapak Ibu terkait dengan apa persiapan kita untuk menyongsong dan belajar. Luar biasa beliau sangat membantu kami di Penma dalam ini hadir bersama-sama. Walaupun ya ini regulasi terus bergilir. Iman ini saya kira terus berinovasi dengan termasuk juga pengawas. Walaupun saya juga sering salah kepada murid yang bisa, akhirnya nggak mau ngaco karena bilangnya yang bisa. Nah, yang mau, iya, apa pelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video tersebut? Yuk. Guru yang beliau punya teladan, yang bukan cuma semasa ketika beliau menjadi guru, bahkan sampai beliau meninggal. Guru yang tidak hanya menjadi guru di dalam kelas, yang tidak hanya mengerti siswa di dalam kelas, tapi juga di dunia siswa yang lain, di kehidupan pribadinya pun juga guru itu mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan oleh siswa sehingga benar-benar ada walaupun guru itu sudah meninggal. Iya. Tepuk tangan. Bu siapa ini? Bu Nur. Oke. Nurul Amelia. Tepuk tangan sekali lagi. Bu ini walaupun hanya petelot, pensil, silakan. Iya. Nah, ini ambil satu. Iya. Oke. Hanya pensil harganya 1.000. Ayo yang lain. Iya, silakan. Apa Bu yang bisa diambil dari video tadi? Satu yang saya ingat, jika seorang itu sudah tidak ada, dia meninggal, yang akan diingat oleh orang lain adalah kebaikannya. Iya. Adalah ingatan dari orang tersebut. Jadi semakin baik memperlakukan orang lain, itu yang akan diingat. Baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik. Iya. Ada lagi, Bapak. Bapaknya. Ayo bapak-bapak, masa ibu-ibu terus. Iya, silakan. Guru sama dokter itu suatu profesi yang sama. Iya. Guru itu mengobati peserta didiknya dengan betul. itu dengan obatnya. Iya. Sama diibaratkan guru dengan dokter. Kalau dokter menyembuhkan dengan obat, kalau guru menyembuhkan dengan ya ilmu keguruannya. Maka kalau ada anak-anak sakit jiwanya, itu guru sebenarnya harus bisa menyembuhkan. Jangan malah disakiti terus. Terus sakit disakiti terus dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu betul sekali. Ini kan belum bisa beri hadiah. Ada Pak, diberikan kepada Bu siapa ini? Bu Dina dan Pak. Walaupun hanya sebuah pensil. Monggo, ya. Baik. Tepuk tangan untuk beliau-beliau bertiga. Baik, apa yang Bapak Ibu sampaikan luar biasa. Jadi guru sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mengubah kehidupan siswanya. Tadi kan diubah ya Nok itu tadi ya. Dia orang yang miskin, anak miskin ya, nggak punya kesempatan seperti teman-temannya yang lain, tapi oleh guru itu dijadikan beasiswa seperti itu. Kemudian guru akan selalu menjadi pahlawan bagi siswa. Ini yang paling penting. Tapi ada catatannya yang katakan Budina tadi, kita harus baik. Ya, kita harus baik walaupun muridnya dianggap tidak baik ya. Guru adalah orang tua bagi siswanya di madrasah atau di sekolah, betul ya Bapak Ibu? Bahkan di kehidupan mereka itu sering curhat kepada gurunya ketimbang kepada orang tuanya, betul ya? Nah, itu guru yang dekat dengan muridnya. Kalau guru yang gak dekat ya ngeden-ngeden ini kayak ngomong ini kayak tuh. Semua guru saya tulis besar kata bisanya.
semua guru bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada siswanya. Kemudian yang terakhir, ini harus kita yakini, semua siswa mempunyai potensi untuk berhasil. Betul Bapak Ibu? Betul sekali. Jadi semua siswa mempunyai potensi untuk berhasil. Nah ini yang terakhir inilah yang saya katakan dunia masih koma, belum titik. Kadang-kadang Bapak Ibu investasi pendidikan itu lama sekali kelihatan ada hasilnya. Mungkin sudah kita lupa 20 tahun murid kita ternyata bisa jadi orang yang hebat. Tiba-tiba datang ke rumah kita dengan memberikan sebuah hadiah. Padahal dulu dikatakan oleh hampir semua guru, murid itu murid yang nakal, murid yang gablek, murid yang dianggap oleh guru, banyak guru, murid yang tidak akan berhasil dalam kehidupannya. Ternyata setelah 20 tahun dia berhasil, dan hanya dari sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang guru yang tadi, aku bangga padamu. Gitulah. Siapa yang akan bangga pada saya? Walaupun saya jadi dokter, saya nggak punya orang tua, tidak akan ada yang bangga dengan saya. Guru itu menjawab, aku bangga padamu. Hanya sebuah kalimat itu memotivasi dia untuk berhasil. Itulah tugas guru. Oke, baik, kita istirahat 15 menit ya Pak, untuk menikmati apa Pak? Menikmati kopi di sana. Silakan, kopi saja ya Pak ya. Artinya kuenya kan sudah diberikan gitu. Iya, kalau saya kan kuenya diantar ke sini begitu. Baik, nikmati kopi tapi boleh dibawa masuk, tidak apa-apa. Inilah kelebihan kita daripada negara-negara Singapura dan negara-negara maju lainnya. Karena di sana ketika ada pembelajaran seperti ini tidak boleh bawa apapun di dalam ruangan Pak Nurdin. Kita masih bersyukur di sini masih bisa pipis di sebarang tempat. Siapa kita? Kadang-kadang kita juga ya berpikir seperti itu, kita masih bisa parkir di sebarang tempat walaupun tulisannya dilarang parkir. Di tempat lain tidak bisa, maka jangan pernah berpikir menjadi pindah warga negara Singapura. Baik Bapak Ibu, silakan break untuk kemudian 31 sampai 4 saya harus seperti ini menyampaikan materi kepada pengawas, guru, kepala daerah 3T. Sebenarnya pada 3T nggak ada ya? Ada ya? Nggak ada. Apakah sebenarnya nanti diundang apa enggak? Biasanya 3T-nya itu NTT sana yang di Maluku gitu ya. Sebenarnya walaupun ada 3T nggak diperhatikan. Makanya sebenarnya daerah 3T itu harus membentuk kabupaten sendiri ya. Biar nanti kabupatennya 5 bentuk provinsi Madura. Boleh provinsi Madura. Oke, itu. Kemudian, ini nanti dibaca sendiri. Ini contoh-contoh gimana tidak diubah menjadi belum. Ini Albert Einstein contohnya, ini Thomas Alva Edison contohnya, dan ini hadisnya. Sesungguhnya Allah mencintai sikap optimis dan membenci sikap putus asa. Ini kunci untuk kita sebagai guru madrasah, bahwa kita harus mempunyai pola pikir berkembang yang intinya adalah optimis. Jangan jadi guru seperti ini, ya. Setiap orang itu jenius. Murid-murid kita itu jenius semua loh Bapak Ibu. Jenius semua. Ada yang pinter matematika tapi nggak pinter bahasa Inggris. Itu jenius. Toh nanti akan jadi ahli matematika. Ada profesor bahasa Inggris Pak misalkan ya. Saya tanya, apakah ada profesor yang keahliannya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika? Ada apa enggak? Nggak ada. Kok namanya profesor bahasa Indonesia itu juga ada 2. Ada profesor linguistik, iya kan? Orang mana linguistik masih bagi-bagi. Ada profesor ahli semantik saja. Ada profesor ahli pembelajaran bahasa Inggris. Ada profesor ahli pembelajaran matematika.
Berarti kan semua anak kita jenius. Hanya di sini itu semua diajarkan, semua ingin meminterkan di situ. Koplak Pak. Iya toh? Ucruk. Artinya apa? Anak kita lahir jadi kuculuk, jadi gendeng gitu ya. Guru matematika nuntut, guru bahasa Inggris nuntut, guru bahasa Indonesia nuntut. Jadi kan guru apa Pak Den? Kurang aja supaya menen nuntut. Akhirnya mulai koplak Pak, mulai belum. Guru kodes kasih PR 20 soal. Guru matematika kasih PR 10 soal. Guru PKN atau PP kasih soal selawe. Omah denger. Ini digalak semua apa enggak? Guru-guruku kok kucul kabeh. Mengapa saya ke Finlandia tanya betul kepada guru, kepada kepala sekolah di sana. Saya tanya murid-murid itu dikasih PR apa enggak? Jawabannya tidak. Kok bisa pinter? Justru itu gak dikasih PR tambah pinter. Kan agak gendeng. Kan di rumah nyata dia Pak. Pulangnya lebih awal. Saya lihat jam 2 sudah pulang semua. Maksudnya jam 8. Oh, berarti belajar hanya berapa jam? 4 jam kan? 4 jam. Itu masih ada istirahatnya loh Pak. Jam 2 itu sudah sepi sekolah di sana. Pulang itu sudah nggak membawa beban apapun, semua dihabiskan di kelas, semua harus dicapai di kelas, ya, nggak ada membawa pulang beban PR. Di rumah apa yang mereka lakukan? Membantu orang tua mengembangkan life skill mereka. Ya, ikut bantu menyapu, ikut bantu memasak. Padahal Bu, Masya Allah, cewek sana itu cantik-cantik, kayak Barbie. Betul, cowok cantik kayak Barbie. Oh, kalau di sini betul Bu, saya foto itu, sejak saya turun duduk karena tingginya jauh dari saya. Aku jangan mau. Ada foto-foto ada dari Finlandia. Artinya apa? Di sana pengembangan karakter dan life skillnya berhasil. Jadi anak-anak itu ya cerdas intelektualnya, cerdas sikapnya, cerdas keterampilannya. Faktanya apa Pak? Saya masuk ke kelas-kelas itu, ada laboratorium ini apa ya? Oh ternyata isinya itu tempat-tempat memasak. Dan anak-anak diajari masak. Oh saya lihat di sana loh, kok ada setrika satu ruangan, anak-anak diajari menyetrika. Loh kok ada mesin cuci begitu banyaknya, ini anak-anak diajari cuci baju dengan menggunakan mesin cuci. Di Finlandia, di sini sing diuber KSM. Ya biarlah yang pinter KSM, tapi ya jangan semuanya di KSM kan begitu ya. Itu kan pengetahuan. Yang keterampilan, yang porseni ya dikembangkan dong. Karena kecerdasan anak-anak kan beda-beda Pak ya. Nah, kecerdasan anak Pak kalau dengan ukur dari teorinya Gardner itu kan ada 8 kecerdasan. Nah, ada kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, ya kan? Makanya ada anak protes begini kepada guru binaan saya, Bu Novi, saya itu gak suka matematika. Di hadapan gurunya bilang begitu, saya gak suka matematika. Nah, terus saya kira Bu Novi marah Pak. Loh jangan gitu dong. Dia itu gak suka matematika karena memang gak bisa, dia gak cerdas matematika. Coba dilihat itu, karena sudah sudah madrasah itu sudah melakukan pengukuran Pak. Artinya kecerdasan anaknya sudah kelihatan. Gurunya juga diikutkan. Ternyata gurunya juga tidak secerdas muridnya ternyata. Nggak ketahuan, kepalanya saya tanya, Gus, karena ini pondokan ya, pondokan dan masih muda, dia manggil saya Abah, saya manggil dia Gus. Setelah diadakan itu tadi tes psikotes itu, sampai apa kecerdasannya? Saya baru tahu Mbak, kalau saya ternyata cerdas musik. Nah terus, ya akhirnya saya beli gitar Pak. Kepala madrasah baru tahu, umur-umur kayak ini Gus Zian ini baru tahu kalau dia cerdas musik.
Kemudian di kita latihan, ternyata saya latihan cepet bisa, iya karena kalian punya bakat itu, hanya kecerdasan musik. Selain itu apa? Saya ternyata kinestetik, makanya saya kesini nggak pernah ketemu tak gitu kan, muncul lah ya orang lain. Karena kinestetik kan, muncul ya nggak pernah di ruangan gitu, jalan kemana aja. Selain itu memang dia membalik ya. Jadi akhirnya kemarin waktu seperti ini ya 2 hari tapi nginep di sebuah villa, saya kerjain dia kepala madrasah. Ayo Gus, apa Pak? Nyanyi sealbum, sealbum gua 1 lagu aja ya Pak? Iya, saya rekam, ada rekamannya sampai sekarang. Ternyata pinter nyanyi, padahal selama ini nggak tahu kalau dia pinter nyanyi, nggak pernah dikembangkan. Nah inilah kita sekarang, anak-anak kita tidak tahu seperti apa anak-anak kita. Pokoknya diajar matematika, kudu pinter matematika. Diajar fikih, kudu pinter fikih. Diajar seni, kudu pinter seni. Ya itu tadi kata Pak Ayat, pulang muncul. Wajar terus. Menurut dikasih PR bawaannya. Oke, itu perenungan muhasabah nanti, monggo didiskusikan apakah Bapak Ibu menuntut sebegitu banyaknya, ya, apakah merdeka itu seperti itu. Nah, monggo. Finlandia yang diperlakukannya seperti itu produk. Memang di sana kan visi pendidikannya itu menciptakan warga negara yang baik. Itu tak, tidak ada menciptakan warga negara pandai, nggak ada. Menciptakan warga negara cerdas, nggak ada. Saya tanya di sana dan saya diberi kurikulumnya dari desain kurikulum dari kementeriannya, bahwa di sana cita-citanya hanya satu, visi pendidikannya hanya satu, menciptakan warga negara yang baik, titik Pak. Ternyata terbukti saya kesana baik Pak. Saya nyebrang nggak bingung. Jangan kalau Sumenep kan nggak begitu rame ya, nyebrang nggak bingung kan? Bagaimana kalau nyebrang di Surabaya, nyebrang koyo-koyo malah nggak bisa nyebrang. Di Finlandia Pak, saya mau nyebrang ke mall, itu cukup berdiri di zebra cross dan saya tidak perlu awe-awe, tidak perlu dada-dada. Supirnya para penyetir itu berhenti sendiri. Karena setirnya kan di kiri ya, di kiri akhirnya bisa dekat dengan saya ya yang nyebrang ya. Dia sempat membuka kaca. Dia mempersilahkan saya nyebrang, dengan enaknya saya nyebrang. Kalau di sini kan lari terbirit-birit. Khawatir tertabrak kan. Nah, makanya saya simpulkan sebenarnya minterkan pengetahuan itu apapun itu paling-paling 3 bulan bisa. Tapi ngajarin anak antri bisa puluhan tahun belum berhasil. Satu, butuh keteladanan Pak. Jadi Bapak Ibu guru itu kalau antri kira-kira ya apa ya seperti orang antri ya, apa seperti orang rebutan. Nah, mari kita arahkan ke pendidikan kita bahwa setiap orang itu jenius, setiap murid kita jenius. Ngukurnya saja yang salah kita. Karena anak kita itu ada yang ibarat ikan, tapi diuji disuruh memanjat pohon ibarat kerang. Nah, peserta didik kita itu ada yang seperti kerang, tapi diuji berenang. Karena nggak bisa, mereka akan merasa bodoh terus gitu. Maka kita tidak harus menuntut anak kita itu pintar semuanya. Atau untuk kehidupan nanti seperti saya ini dapat uang itu dari bahasa Inggris dulu. Kan begitu kan, saya guru bahasa Inggris. Nggak pintar matematika Pak, saya itu nggak bisa hitung matematika. Yang teman saya yang dulu ranking 3, saya ranking 1 dari IKIP Surabaya, ternyata yang ranking 3 sekarang sudah Profesor Slamet Setiawan MA PhD. Persis waktu satu kelas dengan saya. Saya hanya jadi pengawas bahannya loh Pak. Enggak, artinya dianggap kan profesor lebih tinggi dari pengawas kan. Kalau pendapatan mungkin iya gitu. Nah, tapi profesor itu ternyata ketika saya menyampaikan materi ini di Jombang, dia tiba-tiba muncul. Loh, lapomet. Nah, karena dia teman saya, walaupun profesor dan Slamet Setiawan tetap saya panggil Met. Iya,
Yo namanya Slamet Setiawan, walaupun profesor, teman sekelas saya, dulu belajar kepada saya, seruangan dengan saya, sering salah dulu kalau nyebut bahasa Inggris, mengucapkan saja usually jadi usually. Nah, sual tahu kan sual kalau bahasa Jawa kan? Tahu kan sual? Nah, saya tanya gitu usually sopo? Usually, tak ajari begitu berkali-kali panjang usually. Loh sekarang lo jadi profesor linguistik bahasa Inggris. Tapi ketika saya menyampaikan materi seperti ini, beliau datang. Lapo mentek kok ini. Profesor kok melok materi ini. Profesor kok ikut. Aku profesor linguistik. Aku duduk profesor pembelajaran. Saya bukan profesor pembelajaran. Saya profesor linguistik. Maka saya belajar nanggon mujen. Awas nggak nunggu kono, aja takon aja. Profesor takon namanya punya aku. Nunggu kono aja. Akhirnya ikut. Pagi sampai sore Pak ngikuti bagaimana nyusun TP, ATP, karena dia merasa tidak bisa di pembelajaran. Loh itu loh Bapak Ibu. Nah, ya, anak kita itu ya seperti itu, nggak akan bisa semuanya, makanya seperti itu. Nah, saya kira itu untuk ini, untuk penguatan. Melakukan kesalahan dalam belajar adalah hal baik, karena dengan begitu kita tahu apa yang benar. Itulah proses belajar. Maka kalau anak-anak salah, jangan disalah-salahkan, bahkan diintimidasi. Mengetahui mengapa kesalahan itu terjadi penting, karena dengan mengetahui penyebabnya kita tahu cara memperbaiki kesalahan itu. Ternyata dia nggak bisa-bisa, itu salah strategi saya mengajar, nggak pernah melakukan pembelajaran diferensiasi. Anak yang saya ngajarnya pokoknya sesuai perencanaan saya tidak pernah saya sambungkan dengan asesmen awal saya, diagnostik, ya, asesmennya. Pokoknya kita ngajar sesuai itu. Nggak pernah kita tahu anak saya ini satu kelas ini berapa sih yang visual, berapa sih kinestetik, berapa sih yang auditori. Bahkan guru akan menjadi dosa dan berdosa dan terus berdosa ketika anak yang auditori duduk di depan mendengarkan. Karena ciri-ciri auditori biasanya duduk di depan ya Bapak Ibu. Nggak mencatat, dimarahi habis. Kamu itu nggak mencatat. Saya itu gurumu. Kamu itu gimana? Catat seperti teman-temanmu. Padahal dia merasa auditori tanpa mencatat pun sudah bisa, kalau mencatat bahkan tidak bisa. Itu saya alami Bapak Ibu. Ketika saya kuliah S2, saya nggak pernah bisa mencatat karena saya auditori penuh. Ketika saya mencatat, hilang konsentrasi saya, malah nggak paham balas. Waktu itu Profesor Abdul Wahab, sekarang sudah almarhum, dia ngajar semantik bahasa Inggris, itu paling saya benci, paling sulit. Saya nggak bisa semantik, linguistik itu sulit bagi saya. Saya mendengarkan di depan. Profesor itu bukan memarahi saya, tapi hanya sekedar tanya, Mas, kok tidak menulis? Ya Prof, saya tidak bisa mengerjakan dua hal dalam satu waktu. Saya mendengarkan saja Prof, biar paham. Karena mungkin dia ahli pendidikan, dia jawabannya ya sudah. Nah seperti kita kan marah-marah kan? Iya kan? Oh murid gak nyatet, dimarahi habis. Padahal nggak tahu latar belakangnya kenapa gak nyatet. Dia tuh auditori full Bapak Ibu. Saya itu Bapak Ibu kalau belajar gini 5 menit bukunya jatuh. Belum 5 menit, kadang nggak ada 5 menit. Dan istri saya tahu betul itu. Makanya ketika karena saya tahu siapa diri saya tahu kalau auditori. Nah itu kan metakognisi namanya. Apakah Bapak Ibu sudah mengajarkan hal ini kepada anak-anak untuk mengetahui siapa dirinya? Itu adalah pembelajaran metakognisi. Ketika murid-murid tahu siapa dirinya, dia akan mengembangkan potensinya dengan cara mereka sendiri dan jangan dimarah-marahi. Nah kalau saya Bu, karena saya auditori penuh,
cara belajar saya, kalau tidak saya baca keras seperti baca Quran, kan nggak kurang lain gitu Pak. Di akhir fase mesti ngono Pak, bumanten gitu saya belajar itu. Di fase tak ulang-ulangi, koncone sing liyane kan ya terganggu loh. Nah, makanya saya waktu SMA Bapak Ibu 3 orang kos sekamar itu 3 orang punya karakteristik beda-beda. Yang satu kalau belajar harus tenang, nggak ada suara setitik pun. Maka kalau saya baca dia pasti pergi. Pak cari-cari kemana? Saya tanya. Gus, nah namanya Agus, bukan Gus karena jenggotnya Jawa bukan. Gus, tadi Pak Andi, tadi kemana? Bus itu kan ulangan. Kamu keluar. Oh, waktu rame yang sinau. Berisik. Oh, aku nang kuburan. Jadi dia belajar itu sampai ingin tidak terganggu itu di kuburan. Yang satu beda lagi. Kalau belajar itu ngobrol kalau kancane. Tak lihat hilang. Berarti dia butuh diskusi gitu loh maksudnya. Ini tak lihat hilang. Waktu itu di kota saya kos, rumahnya nyambung. Pintu belakang rumah saya yang saya kosi dengan pintu belakang rumahnya orang lain itu bisa nyambung. Ternyata ke situ itu karena dia juga wanita di situ. Padahal sini laki-laki pacaran. Nah itu kan beda-beda Bapak. Nah ketika saya sudah mengetahui itu, ketika saya mahasiswa Bapak Ibu S2 ingin cepat berhasil, saya bukunya kan tebal-tebal. Saya baca dengan keras, saya rekam karena sudah punya rekaman HP pas itu, walaupun HP-nya masih jadul-jadul frame itu loh ya, smart frame itu hitam-hitam itu rekam. Kalau enggak saya beli kaset apa itu ya pokoknya untuk rekam itu loh ya, kayak seperti ini ya. Sampai Bapak Ibu saya membeli rekaman begini ini saya berikan kepada dosen-dosen saya, profesor. Prof, mohon maaf, boleh saya merekam di saku? Oh silakan. Jadi di saat setelah tak minta dari rumah tak cetek, tak dengarkan lagi. Itulah saya karena auditory. Apakah Bapak Ibu sudah ke situ? Belum. Maka jangan pernah merasa jadi guru baik, gitu. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Oke, jadi ini nanti Bapak Ibu pegang, mari kita kembangkan kepada anak-anak didik kita. Ini yang terakhir kesimpulannya, aku dengar aku lupa. Makanya nanti Bapak Ibu harus biar tidak lupa, harus melihat sesuatu. Aku lihat, aku ingat, ada visualisasi. Jadi guru itu Bapak Ibu ceramah ya ceramah, tapi harus ada tulisan di papan tulis ini harus ada. Bapak Ibu kalau menjelaskan nulis di papan tulis ya? Iya. Papan tulisnya hitam atau putih? Putih. Okay. Semuanya sudah putih ya? Touchscreen. Kalau touchscreen kayak laptop saya, touchscreen gitu. Oh next ya, oh bagus luar biasa. Ini Pak Kepala sudah mikir ini touchscreen. Tambah rusak dipegang Bapak Ibu-ibu ini. Oh lah balik touchscreen. Oh enggak nih terus ini Pak Tidur loh. Karena 2017 Bapak Ibu saya ke Finlandia, semua papan tulisnya touchscreen. Oh weh, jos. Nah, jadi pembelajarannya luar biasa Pak. Luar biasa pembelajaran. Oh, tahun depan Pak. Alhamdulillah, amin, tepuk tangan. Paling tidak percontohan satu kelas. Iya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya berikan sisi yang lain. Pembelajarannya luar biasa, tapi asesmennya, instrumennya, mohon maaf, bukan semuanya, medianya biasa-biasa saja. Kita pembelajarannya biasa-biasa, asesmennya sok luar biasa. Gunakan Google Form, iya kan? Apalagi? Wah, kalau kuisis kan, kuisis masih menarik lah ya. Jenengan biasanya pakai Google Form ya. Itu tujuannya sebenarnya satu, males koreksi. Betul. Siapa yang sering pernah
Nah, kata sering atau pernah? Oke, tidak selalu ya. Siapa yang sering atau pernah tes lisan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari 100 orang, berarti 10%. Tok itu. Iya kan? Terus gimana ini Kak melatih ini? Ya, tes lisan itu seharusnya dilakukan Bapak Ibu. Itu yang saya katakan di sana pembelajaran yang luar biasa. Pada saat kan itu Desember ya Bapak Ibu ya, ada penilaian akhir tahun. Saya datangnya setelah pukul 12. Kemudian saya masuk ke ruangan biologi. Pada saat itu ada satu guru biologi di ruang lab. Itu sudah hampir jam 3. Saya tanya, "What are you doing here, man? It's already 3 o'clock. Oh, I'm waiting for my students." What for? Saya gini, Bapak paham atau enggak? Oh, saya paham ya. Wajar enggak paham. This is penilaian akhir tahun. Ini penilaian akhir tahun. Saya memberikan kesempatan kepada anak-anak atau peserta didik saya, murid-murid saya datang mulai jam 8 sampai jam 3. Saya tunggu di lab ini untuk tes lisan. Jadi guru biologi itu memberikan tes lisan. Saya tanya, soalnya mana? Ini ada 3 soal. Loh, terus nilainya dicatat di mana? Saya melihat guru itu nggak bawa laptop. Ternyata dicatat di buku biasa itu Pak, buku tulis yang biasanya buku tangan koperasi. Ada daftar nama, ada daftar nilai, ada nilai. Dicatat di situ. Bayangkan, Finlandia pembelajarannya luar biasa, tapi asesmennya sangat. Itu sebenarnya bukan biasa loh ya. Lesan itu kan benar-benar menggali kan. Juga nggak bisa kerpean apa namanya. Lihat milik teman kan? Iya kan? Nah itulah. Nah di sini tadi saya cek hanya 10 orang yang tes lesan. Guru biologi angkat tangan. Tes lesan sering atau pernah? Oke, bagus. Di antara jenengan siapa? Budina aja yang tes lesan. Oh ini juga ya. Oke. Ya tapi pernah ya. Nah sekarang ini lakukan semuanya Pak. Ada observasi, tes lesan, tes tertulis. Tes tertulisnya juga harus variatif, jangan pilihan janda aja. Oh ganda. Aduh, guru bahasa Inggris katanya dia diwaca J. Akhirnya pilihan janda. Karena bapak-bapak ibu-ibu itu kan sering bilang target toh. Mana guru bahasa Indonesia angkat tangan? Mana bahasa Inggris? Loh kok kekawani? Yang benar target atau target? Target atau target yang benar? Target kan? Loh, guru bahasa Inggris yang benar itu katanya target. Bahasa Inggris itu Bu tidak semua G dibaca J. Kasihan guru bahasa Inggris ngajar kelas 1 SD sampai kelas 12 MA sudah dimasukkan yang benar. Target. Guru pikir target. Akhirnya muridnya bingung, jadi saya bener gitu ya. Makanya seperti yang benar, tanya kepada guru bahasa Inggris, berhenti Bu Pak, target ikuti semua target. Guru matematika nulis praktek. Praktek apa praktik? Ayo praktek apa praktik? Siapa yang biasanya praktek? Itu Bu Pak mengganggu guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia sudah membetulkan muridnya berkali-kali dalam tulisan maupun dalam ucapan. Mulai ngisruh lagi. Ayo. Dan ini terjadi di dunia pendidikan kita yang seharusnya nggak boleh. Kalau guru bahasa Indonesia mengajarkan yang benar, guru lain ikut. Biar nanti anak nggak bingung. Jadi ini benar sopo sih, kan gitu kan? Yang benar siapa? Ini contoh kecil Bapak Ibu, contoh kecil. Makanya ketika saya jadi ketua komite di sebuah lembaga, saya katakan kepada Bapak Ibu parenting ya, Bapak Ibu orang tua wali murid, saya katakan jangan pernah membahas konsep yang bertentangan dengan guru.
Dan guru matematika ngajarkan di sekolahnya atau di madrasah gini, gurunya kebetulan ibunya kebetulan juga guru matematika. Ternyata ketemu, jangan gurumu yo gak ngene, salah lah, tidak boleh. Goblok gurunya juga membingungkan muridnya dan anaknya. Seharusnya orang tua itu datang ke guru, bu aku nggak seperti ini. Jadi yang membetulkan itu ya gurunya sendiri gitu loh, maksud saya. Paham ya? Ini harus mulai seragam. Nek praktik ya praktek KB, apotek semua, target semua. Nah, saya tadi salah kecil aja dengan tertawakan, tapi dia nggak mau menertawakan diri sendiri. Ayo, siapa yang biasanya target insaf? Siapa yang biasanya praktek insaf? Sama bahasa praktikum nggak ada praktikum Pak. Nah, aku dengar aku lupa ceramah silakan Pak, pakai LCD silakan, LCD silakan, lewat cangkem dewe yang lewat LCD. Harus ngajari LCD. Itu namanya ceramah. Ceramah kalau guru-guru gitu kan apa? LCD ditulis tok LCD ngajar lewat cangkem dewe. Tahu ya, itu ceramah itu loh Pak. Istilahkan LCD aja. Media LCD. Nah, buaya padahal lewat. Sudah begitu papan tulisnya kosong belum ada tulisin. Gimana? Lewat corona TV. Oh, kan di sini apa Pak? Lewat corona TV. Lewat corona TV. Udah hebat. Kalau di Jawa saya gitu kan, LCD uang luar biasa, lewat cangkem dewe, biji membuat nilai itu bagus banget. Dia ngaji kiroah luar biasa. Apa Pak? Lebar coloknya TV. Lebar coloknya. Nanti ditulis Pak. Loh, kalau belajar bahasa itu harus diulang-ulang Pak. Wah, pernah ucapan aja itu solid tuh ya. Makanya guru bahasa asing itu harus sabar, betul. Apalagi guru bahasa Arab, masya Allah harus sabar. Bahasa Inggris harus sabar. Yes, gitu itu tadi lo mendengar itu harus berkali-kali lewat debitnya. Nanti Pak, nanti. Kenapa guru harus nulis? Karena aku lihat, aku ingat. Maka jangan tidak menulis Bapak. Ini bagi yang murid-murid visual penting, sangat penting. Aku coba, aku mengerti, lenek bayi duwe, belajar sambil melakukan yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Saya ini 100%. Oke. Good morning everybody, good morning students. Pasti dia akan bisa jawab kan? Udah, karena apa? Dia akan mendapatkan masukan. Karena kita itu bahasa asing Bapak Ibu. Keluar itu sudah ketemu bahasa Madura. Ya. Pak Khairudin dan teman-teman, saya ngasesori sebuah MI di sini, nggak saya sebutkan nanti malu lah MI-nya. Itu saya wawancara kepada anaknya. Ternyata lo bahasa Indonesia belum bisa. Kelas 4, kelas 5 loh Pak. Akhirnya ada penerjemah. Saya tanya bahasa Indonesia, dia jawabnya pakai bahasa Madura. Bingung saya. Kenapa? Karena gurunya jarang menggunakan bahasa Indonesia ketika ngajar. Ya itu loh fatalnya gitu. Akhirnya diterjemahkan. Wah, oke. Good. Nah, sudah selesai yang ini. Dari CP tadi sekarang ke CP TP ATP. Saya lihat coba ada masalah. Masalahnya satu Pak Zen. Antara mapel satu dengan mapel lain beda-beda. Tidak boleh walaupun merdeka. Merdeka itu format sudah disusun Pak Zen di kom.
Ya kan Mbak Zeza? Ayo kalau format modul ajar, merdeka itu maksudnya begini. Semua contoh ini adalah sekadar contoh. Tapi kalau sudah di satuan pendidikan, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, apapun formatnya sama. Paham ya? Sama. Nanti disepakati ya, formatnya sama. Mana format yang dipilih? Semuanya benar, gak ada yang salah. Semuanya benar, gak ada yang salah. Tapi mana format yang dipilih? Oke. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya CP kan? Oke. Kalau CP untuk mapel umum itu diambil dari regulasinya siapa? Dikbud. Oke, bagus. Dikbud melalui keputusannya apa? Nomor berapa? Ayo, CP lo ya, CP. Nah, saya khawatir karena Bapak Ibu nggak tahu, akhirnya mengambil regulasi yang salah, yang sudah berubah. Oke, jadi untuk CP Bapak Ibu ngambil ya keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, nomornya 033. Nah, apakah Bapak Ibu berdasarkan itu? Ya, bagus. Sudah benar kan? 033. Nah, kita buka Bapak Ibu, saya buka di sini. Capaian pembelajaran ini. Jadi keputusan BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ini. Nomor 033 tuh. Nah, kita buka draft itu. Nanti semuanya dasarnya harus ini sebelum ada perubahan. Saya dengar akan diubah lagi. Perubahan itu sebuah keniscayaan, Bapak. Karena kurikulum merdeka ini belum final. Finalnya nanti kalau sudah menjadi kurikulum apapun disebut tahun 2024 akan diputuskan apakah tetap kurikulum merdeka atau apa namanya kan terserah. Tapi ya seperti inilah. Ini namanya ini. Pokoknya Bapak Ibu harus pedomannya ini. Jangan pedomannya LKS, jangan pedomannya UU. Membuat TP tujuan pembelajaran harus dari sini. Semua sudah dari sini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Untuk yang mapel agama yaitu Kurdis, Fikih, Akidah Akhlak, SKI plus bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan pendidikan agama ya Bapak Ibu. Guru bahasa Arab itu boleh ngajar bahasa Indonesia, boleh ngajar bahasa Inggris, boleh ngajar bahasa apapun, itu linier. Tapi kalau guru bahasa Arab ngajar SKI, jamnya nggak diakui. Kalau guru SKI ngajar Fikih, ngajar Buddhis, ngajar Akidah Akhlak, boleh. Memang gelarnya MSI kalau di Jawa. Meh semua bisa, meh semua bisa, semua hampir bisa. Ini dilihat seperti ini. Nah, ini halamannya sedikit kok Bapak Ibu, 1800 berapa. Makanya Bapak Ibu harus hafal halamannya. Bahasa Indonesia halaman berapa? Nah, belum tahu. Ya, harus tahu. Bahasa Inggris halaman berapa? Harus tahu. Nah, nanti akan saya berikan ke Pak Z ini biar jadi pedoman sebelum ada perubahan. Untuk yang mapel ini Bapak Ibu. SK Dirjen Pendis 3211. Ini 3211. Nah, ini. Nah, 3211, maaf. Nah, ini. Ya, oke, 3211 ngambil ini Bapak Ibu. Nah, saya sekarang mau ngambil apa itu yang mapel umum atau mapel ini tidak apa-apa. Yang kelas berapa maunya? Ini apa ya? Mapel apa yang pertama itu di atas itu? Nah, ini. Oke. Enaknya pakai aja.
apa ini? Capaian pembelajaran akidah akhlak MIM SMA kan? Cocok ya? Tapi